Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baiklah jemaah sekalian, rahimakumullah. Kita masuk ke pembahasan salisan yang ketiga, yaitu az-zakat, tentang zakat. Soal arifiz zakat lughatan wa syar'an. Ta'rifkan, definisikan zakat menurut bahasa dan menurut syara'. Al-jawab, az-zakatu lughatan an-nama'u wa ziyadatu wa tathhir. Zakat menurut bahasa maknanya an-nama', ya, tumbuh, wa ziyadah, bertambah, wa tathhir, mensucikan. Itu makna zakat menurut lughah. Adapun kalau pengertian zakat menurut kitab An-Nihaya fi Ghoribil Hadis, buah karya Al-Imam Ibnul Asir, dan kitab Lisanul Arab Al-Imam Ibnul Mandur, dikatakan az-zakat lughatan at-taharatu wan nama'. At-taharatu artinya bersuci, an-nama' artinya tumbuh. Adapun menurut syara' dalam kitab yang kita bahas ini, az-zakat syara'an, zakat menurut syara' adalah hakun wajibun makhsusun. Hak yang wajib yang dikhususkan. Fi malin makhsusin, di dalam harta yang dikhususkan. Li ta'ifatin makhsusatin, untuk kelompok yang khusus. Fi waqtin makhsusin, pada waktu yang khusus. Ini zakat menurut syara'. Adapun zakat menurut syara' yang diterangkan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti, buah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kata beliau, az-zakat hiya at-ta'abudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, bi ikhraji juz'in wajibin syar'an, dengan cara mengeluarkan bagian yang wajib menurut syariat, fi malin muayyanin, pada harta yang tertentu, li ta'ifatin au jihatin makhsusatin, untuk golongan atau untuk, ya, arah yang bersifat khusus. Ini yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti. Beda redaksi tapi intinya sama, bahwa bicara tentang hak kewajiban yang bersifat khusus, hartanya juga khusus, tidak semua harta. Untuk kelompok tertentu juga mustahiknya yakni sudah ditentukan. Fi waqtin maksusin, juga pada waktu-waktu tertentu. Ada yang mungkin dikeluarkan zakat waktu panen, ada yang mungkin dikeluarkan zakat itu, ya, ketika akan dipakai. Ada juga yang dikeluarkan zakat karena, ya, sudah 1 tahun dan seterusnya. Jadi masing-masing fi waqtin makhsusin, ada waktu-waktu yang tertentu. Ma hukmu zakat? Apa hukum zakat? Az-zakat fardun kas-salat. Zakat itu fardu sebagaimana salat, bahkan termasuk salah satu dari rukun Islam. Wa hiya ar-ruknus salis min arkanil Islam. Zakat, mengeluarkan zakat adalah
Rukun ketiga dari rukun Islam, wahia shadaqatun wajibah. Zakat itu adalah shadaqah wajib, tu'khadu minal aghniya, yang diambil dari orang-orang kaya, wa turaddu, dikembalikan, wa tu'ta, dan diberikan, lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, fi awqatin muhaddadatin, yaitu pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ini adalah hukum zakat, ya. Nah, adapun tentang hukum zakat, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa zakat itu adalah fardun seperti salat, bahkan termasuk rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ketika apa itu hukumnya zakat, ya, mereka jawab zakat adalah faridatin, az-zakatu faridatun min faraididdin, termasuk salah satu dari keparduan agama. Wa hiya aruknus salisu min arkanil Islam al-khamsah, dan dia termasuk, ya, salah satu dari rukun Islam yang 5, yaitu rukun yang ketiga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat, ya, dirikan salat dan tunaikan zakat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, aqimus salatakum al-wajiba alaikum, dirikan oleh kalian salat kalian yang wajib atas kalian, wa atuz zakatal mafrudata, dan tunaikan zakat fardu, wa hada yadulu liman qala, dan ini menunjukkan kepada orang yang mengatakan inna fardhu zakati, bahwasanya kefarduan zakat nazala di Makkah, yaitu turun di Makkah, lakinna maqadirun nasbi walakin maqadirun nusubi, akan tetapi yakni kadar nisabnya, ya, wal makhraj, dan juga tempat keluarnya, ya, lam tabayyana, tidak jelas, ila kecuali bil Madinah, ketika berada di Madinah. Maksudnya tentang keparduan zakat sudah dipardukan di Mekah, tetapi tentang penjelasan nisabnya, ya, kadar nisabnya dan juga pengeluarannya, maka jelasnya ketika sudah berada di Madinah. Demikian menurut tafsir Al-Quranil Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Dan begitu pula di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara, ya, atau 5 pilar. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah, yaitu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis salati, yang kedua mendirikan salat. Wa itaiz zakat, yang ketiga menunaikan zakat. Wal haji, dan beribadah haji. Wa shaumi ramadhana, dan shaum di bulan Ramadan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Sebenarnya yang kalimatnya wa shaum wal haji wa shaumi Ramadan itu riwayat Imam Bukhari. Adapun Imam Muslim adalah wa shaumi ramadhana wal haji. Jadi hajinya terakhir. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Adapun yang wal haji wa shaumi Ramadan itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan hadis ini sahih. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'atsa ila Yaman. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah bersabda, telah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika Rasulullah mengutusnya ke negeri Yaman. Apa kata Rasulullah? Alimhum, beritahukanlah oleh kamu mereka, annallaha iftarada alaihim sadaqatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada mereka sedekah min fi amwalihim, pada harta mereka, yaitu zakat maksudnya. Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang yang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada orang yang fakir dari mereka. Tentang hukum zakat juga diterangkan bahwasanya sebagaimana kata Imam Ibnu Hazm dari madhab Al-Dhahiri, Imam Ibnu Rus, kemudian Ibnu Qudamah madhab Imam Ahmad bin Nawawi, yakni madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, maka mereka mengatakan telah terjadi ijma. Kata Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, dia mengatakan, ya, kata beliau, fardun kas salati hada ijma'un mutayaqqanun. Zakat mengeluarkan zakat itu adalah fardu seperti salat. Hada ijma'un mutayaqqanun, ini adalah ijma yang meyakinkan. Kata Ibnu Rus, kitabuz zakat fa amma ma'rifatu wujubiha, maka adapun mengetahui kewajiban zakat, fa ma'lumun, maka sudah dikenal, sudah diketahui, minal kitabi wal sunnati wal ijma', berdasarkan kitab, sunnah dan ijma'. Wala khilafa fi dzalik, dan tidak ada perselisihan di dalam masalah tersebut. Quran, sunnah, ijma'. Wala khilafa fi dzalik. Itu kata Ibnu Rus. Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Al-Mughni, ajma'al muslimun fi jami'il a'sari ala wujubiha. Kaum muslimin telah ijma' di seluruh masa ala wujubiha, atas wajibnya zakat. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, az-zakatu fardun wa rukun bi ijma'il muslimin. Zakat itu fardu dan rukun berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa tadhaharat dalailul kitabi wa sunnati wa ijma'ul ummati ala dzalik. Wa tadhaharat, dan telah tampak, ya, telah tampak dalil-dalil dari kitab, dalil-dalil dari sunnah, wa ijma'ul ummati ala dzalik, dan ijma'nya umat akan hal tersebut. Ala kulli hal, berdasarkan keterangan ini, maka jelas bagi kita bahwa sesungguhnya zakat itu dipardukan, bahkan rukun berdasarkan ijma', ya, berdasarkan ijma'. Seperti itu. Jadi jangan ragu, ya, dengan kewajiban apa? Zakat. Zaman dahulu ada yang mengatakan tidak wajib zakat. Begitu Rasul meninggal, muncullah, ya, yaitu beberapa penentang zakat. Akhirnya diapain? Diperangi. Diperang. Kalau diperangi dibunuh apa tidak? Dibunuh apa tidak? Diperangi ya sampai tunduk lah. Kalau nggak tunduk, dibunuh. Kalau tunduk, ya nggak usah dibunuh. Kan Islam itu tidak berniat dan tidak bermaksud ingin memusnahkan orang. Tapi Islam itu berniat agar orang tunduk kepada syariat. Sudah tunduk, ya nggak perlu dibunuh. Begitu. Baik, barakallahu. Soal mas sadaqatul mustahabbatu wa ma fadluha wa hal tunqisul mal. Apakah sedekah yang sunnah itu, dan apakah keutamaannya, dan apakah sedekah sunnah itu mengurangi harta? Al-jawab, as-sadaqatu al-mustahabbah hiya ghairu zakati al-wajibah. Yaitu selain zakat yang wajibah. Kalau selain zakat yang wajibah, berarti ada dong zakat yang tidak wajib, ya? Hah? Ada nggak tuh zakatnya wajib?
Jawabnya sebagaimana yang diterangkan di dalam ya riwayat Imam riwayat Imam An-Nasa'i. Begitu yang pernah ditanya, ma faradallahu alaihi minaz zakat, apakah yang Allah fardukan kepadaku dari zakat? Ya, ma faradallahu alaihi minaz zakat, apakah yang Allah fardukan kepadaku dari zakat? Maka jawabnya macam-macam. Di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ketika akhbirni faqala akhbirni bima faradallahu alaihi minaz zakat faqala fa akhbarahu Rasulullah ya sarai al-Islam, syariat Islam. Begitu. Qala walladzi akramaka, demi zat yang memuliakanmu, la atatawu syai'an, aku tidak ya mentatawukannya sedikit pun. Wala anqusu, saya tidak menambahkan. Wala atatawwu syai'an, aku tidak menambahkan sedikit pun. Wala anqusu, dan aku tidak mengurangi bima faradallahu alayya syai'an, dari apa yang Allah fardukan kepadaku ya sedikit. Jadi Rasul mengabarkan bahwa yang difardukan adalah syara'i al-Islam, yang disyariatkan oleh Islam, seperti itu. Dan pertanyaan ini banyak sekali sampai kepada yang tadi, apakah yang Allah fardukan ya dari zakat? Maka jawabannya macam-macam. Di antaranya ya apa katanya? Fa akhbirhum annallaha iftarada alaihim zakatan fi amwalihim. Ya, sesungguhnya Allah memfardukan zakat pada harta kalian. Tu'khadu min agniyaihim, diambil dari orang kaya ya, dari mereka, dari kaum muslimin. Faturadu ala faqirihim, dan dikembalikan kepada orang yang fakir dari mereka. Fa idza aqaru bidzalik, apabila mereka mengakui hal tersebut, fakhudh minhum, maka ambillah dari mereka. Wa tawaqqa qaraima amwalinas, dan jagalah yaitu harta manusia yang ya yang qaraim, yang mahalnya ya, yang dimuliakan. Seperti itu. Ini diantara penjelasannya. Kalau di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan ma farlu alayya minaz zakat, maka zakatul mafruḍah illa an tatawwa syai'an, yaitu zakat fardu kecuali kalau engkau ingin tatawu. Maka itu dalil bahwasanya zakat pun ada tatawunya, sebagaimana salat ada tatawunya, puasa ada tatawunya, maka zakat pun ada tatawunya ya. Maka di antara zakat tatawu ya seperti sedekah umpamanya dan yang sejenisnya. Kata soduki bi ai sadaqati, seperti sedekah dengan sedekah apa saja. Bi ai sadaqatin fi wajhin min wujuhil birri wal khair, yaitu pada salah satu sisi dari sisi-sisi kebaikan ya, al-bir wal khair, walaysa laha waqtun muhaddad, dan tidak ada baginya waqtun muhaddad, yaitu waktu yang dibatasi. Walaysa laha waqtun muhaddad. Baik. Fadlu shadaqati ya kabir. Maka dikatakan bahwasanya ya keutamaan sedekah itu besar. Fahiya burhanun ala imanil abdi, karena sedekah itu adalah merupakan burhan, bukti nyata ala imanil abdi, atas keimanan seorang. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita ini belum apa?
belum mengeluarkan zakat, maka kita belum tampak ya kesungguhannya. Untuk apa? Ya untuk ya, beriman dan membenarkan agama ini. Karena zakat disebut sedekah dari kata-kata saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Apa artinya? Tasdiqan artinya membenarkan. Sebagai bukti bahwasanya kita membenarkan ya seperti itu. Kalau sebagai bukti kita membenarkan ya Islam, ya kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat seperti itu. Adapun tentang sedekah tatawwu yang tadi sudah kita bahas ya, tentu saja itu merupakan bagian dari sedekah, bagian dari zakat. Cuma ada sedekah mafruḍah, zakat mafruḍah, ada lagi sedekah mustahabah dan zakat mustahabah. Adapun tentang keutamaan sedekah, maka itu sangat besar. Diterangkan fahiya burhanun ala imanil abdi. Ya. Wa takunu, dan sedekah itu adalah hasanatin lahu yaumal qiyamah. Merupakan kebaikan baginya, bagi seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fal mutasaddiqu yaumal qiyamati, fal mutasaddiqu ya'ti yaumal qiyamah min babis sedekah. Orang yang suka bersedekah, dia akan datang pada hari kiamat dari pintu sedekah. Fakadzalika fa huwa minas sab'ah alladziina yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Maka orang yang bersedekah itu adalah termasuk orang yang masuk ke dalam 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Falaqad jaa as-sahihani, falaqad jaa as-sahihani, ini tertulis sahihain. Maka telah sungguh datang, yaitu 2 kitab sahih, datang an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi sesungguhnya Rasulullah bersabda, kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana Allah akan menaungi mereka pada naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara min haula'i as-sab'ah, dan dia menyebutkan di antara 7 ini adalah warrajulun tasaddaqa bis-shadaqah. Siapakah orang yang akan mendapatkan naungan Allah? Yaitu warrajulun tasaddaqa bis-shadaqah, yakni seseorang yang bersedekah. Fa akhfaha, lalu sedekahnya disembunyikan, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ini terbalik ya? Terbalik apa tidak? Terbalik, tapi hadis ini benar, memang begini hadis. Hadis dari Imam Bukhari benar, tapi riwayat ini maklum. Ini dicatat di dalam kitab Ilmu Mustalah Hadisnya Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan. Di antara contoh hadis maklub ini, ya, tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Yang betul adalah tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan tangan. Ini dalil bahwasanya hadis Bukhari ini sahih, tetapi redaksinya terkadang salah seperti ini. Ya, itu dalil bahwa Allah tidak menghendaki kemuliaan, Allah tidak menghendaki kesempurnaan kecuali hanya ada pada Al-Quranul Karim. Adapun dalam hadis, maka terkadang ada redaksi yang keliru. Jadi kalau kita yang nggak tahu tentang riwayat ini, kayaknya langsung jadi dalil nih. Hadisnya Bukhari, infak itu harus pakai tangan apa? Tangan kiri, yang sembunyi tangan kanan. Ini hadisnya Bukhari, jelas tuh Bukhari. Hadisnya Bukhari, bahkan Bukhari Muslim. Sepengetahuan saya, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dan hadis ini keliru.
terbalik. Ya, Ustaz Abdul Qadir Hasan bikin kitab ilmu mustalah hadis, di antara ciri hadis, contoh hadis yang apa? Yang terbalik ini. Kemudian latan kusul mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bal tazidu, bahkan menambahkannya. Jamaah sekalian, benar apa tidak? Benar apa tidak? Sing bener gah, ngomongnya bener. Ayolah sedekah. Hah? Aduh, kurang yakin ya bener-bener. Sedekahnya yang banyak jemaah. Aja ngomongnya baik. Sedekah memperbanyak rezeki tapi orang sedekah. Hah? Kalau antum nggak mau sedekah, antum tidak termasuk orang yang sedang membuktikan keimanan antum, ya, dan bukti keislaman antum. Ya, begitu. Ini biar tahu aja pumpungan pembahasannya ini gitu loh. Jadi kalau antum pengen tahu apakah antum termasuk orang yang memiliki bukti nyata dengan apa? Dengan Islam, seberapa besar yakni sedekah antum untuk itu. Ya, kebanyakan sayang. Walaupun diulangi lagi dalilnya, la in syakartum la azidanakum. Sungguh kalau engkau bersyukur, kamu akan ditambahkan. Kamu sedekah itu bersyukur, pasti ditambahkan. Kalau mau sedekah, iya beli. Beli ya. Heran. Makanya kalau antum masih ada kikir seperti itu, ya tubu ilallahi taubatan nasuh. Bertobatlah. Karena apa? Antum harus tahu bahwa kemiskinan yang menimpa kita selama ini ya karena itu. Ya, karena itu. Karena kita itu apa? Ketika akan bersedekah sangat perhitungan. Ya. Makanya obatnya wanita di akhirat nanti akan masuk surga dan terlepas dari siksaan di akhirat nanti. Apa itu supaya mereka masuk surga? Kasratus sedekah. Wanita itu kasratus sedekah. Banyak sedekah. Makanya ibu-ibu kalau sedekah rajin. Soalnya ngerteni. Udah terancam. Kayaknya bapak juga harus pakai ancaman. Biar mau sedekah. Ustaz boro-boro sedekah. Gajinya pas-pasan, pendapatannya pas-pasan. Ya, kalau antum ngomong begitu harusnya pas sedekah pas belanja pas, begitu harusnya. Jangan ngomongnya aja pas-pasan. Nggak cukup Ustaz. Ini kalau ini nggak cukup. Kalau antum ngomong gajinya nggak cukup, antum untuk belanja nggak cukup, untuk sedekah nggak cukup. Tapi nggak apa-apa, sedekah aja. Sedekah nggak cukup, belanja nggak cukup. Kan udah jelas nggak cukup ya kan? Paham tidak? Baik, jemaah sekalian. Semuanya terserah antum. Cuma kami kasih tahu bahwa setiap orang yang masuk ke dalam surga Allah, maka tidak ada yang paling dia sesali kecuali satu, kurangnya sedekah. Itu aja. Antum nih, kalau antum masuk surga nanti, antum akan menyesal karena kurang sedekah. Ya, orang itu jangankan masuk neraka, yang masuk surga aja menyesal. Menyesal apa? Menyesal kurang sedekahnya. Dan itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya di antara kita ini kalau masuk surga itu menyesal karena kurang banyak sedekahnya. Makanya lihat oleh kita bagaimana Abu Bakar Rasulullah, beliau yakni menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, maka beliau katakan aku berikan semuanya. Walaupun kemudian oleh Rasul dikembalikan. Ketika ditanya siapa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasul. Kalau kaum muslimin itu rajin sedekah, saya kira masjid tidak perlu minta-minta. Untuk bangun masjid nggak perlu minta-minta. Kenapa? Ya, kaum musliminnya rajin sedekah. Begitu. Kegiatan masjid nggak perlu diminta-minta. Antumnya sudah rajin sedekah. Tapi kalau sekarang kan, ya Bapak Ibu sekalian, dinanti uluran tangannya, insya Allah kita akan naik memolo besok. Butuh dana 50 juta. Baru datang. Besok lainnya, jemaah sekalian, ternyata belum terkumpul sama sekali. Saya mengetuk hati saudara-saudara, besok insya Allah kita akan ya memasang memolo. Biayanya 50 juta. Besoknya enggak ada lagi. Saudara-saudara sekalian,
Lama-lama yang saudara-saudaranya capek. Kaum musliminnya malas bersedekah. La tankusul mal. Sedekah itu tidak akan menghabiskan, tidak akan mengurangi harta. Bal tazidu, justru dia akan menambah. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah Rasul bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, ma naqasat shadaqatun min mal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Namun sayangnya banyak orang yang tidak mau bersedekah. Kita kan tahu kemarin, 2 orang atau 3 orang yang kita diperbolehkan iri padanya. Di antaranya siapa? Ya, siapa tuh yang orang kita boleh iri padanya? Di antaranya adalah orang yang diberi harta banyak, kemudian menghabiskan hartanya dengan bersedekah. Ya kan? Masya Allah, hartanya dihabiskan untuk apa? Untuk sedekah. Jadi kita tidak perlu iri kepada orang kaya yang tidak suka sedekah. Yang harus kita iri kepada dia itu adalah orang kaya yang rajin apa? Sedekah. Di antara keutamaan sedekah, ini kita keutamaan dulu ya, biar antum mantep nih. Siapa tahu begitu ada keterangan nih, kemudian besok lusa antum berbondong-bondong untuk bersedekah ya. Pertama, iqtiranuha bis salati fi kitabillah. Yang namanya zakat itu bergandengan, beriringan dengan salat. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yakni dalam surah Al-Baqarah 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah, al-ayah. Dirikan salat dan tunaikan. Ternyata zakat itu beriringan dengan salat. Saya mau tanya, apakah salat itu agung? Iya, bahkan afdalul a'mal, amal yang paling utama, bahkan ahabul a'mal, amal yang paling dicintai, ya kan? Wa ahsanul a'mal, amalan yang terbaik apa itu? Salat. Lah kemudian zakat itu mengiringi salat, itu menunjukkan apa? Dilalatul iqtiran, yaitu penunjukan yang berangkai, dan itu hukumnya yakni mengikuti hukum yang sebelumnya. Begitu. Dan kita juga sudah tahu bahwasanya yang namanya zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dan ketahuilah bahwa yang namanya sedekah, yang namanya zakat, alamatun min alamati taqwa, di antara tanda-tanda ketakwaan. Wa sababun min asbabi dukhulil jannah, bahkan bahwasanya menunaikan zakat termasuk salah satu sebab dari sebab-sebab orang masuk surga. Jadi ciri ketakwaan seseorang mengeluarkan zakat. Ciri dia adalah orang yang akan masuk surga mengeluarkan zakat. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, di dalam surga-surga, wa uyun, dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa-apa yang sudah Rabb-nya berikan kepada mereka. Sesungguhnya mereka adalah sebelum semua itu mereka berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit merebahkan tubuhnya di waktu malam, sedikit waktu tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir, mereka memohon ampunan kepada Allah.
Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak bagi orang yang meminta-minta dan bagi orang-orang yang patut dikasihani. Orang-orang yang mengharapkan belas kasih. Ini lagi cerita tentang apa? Orang-orang yang bertakwa yang berada di dalam surga. Jadi bahwasanya yang namanya orang yang mengeluarkan zakat itu adalah tanda ketakwaan. Orang yang mengeluarkan zakat adalah menjadi sebab orang itu masuk surga. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tabrani, Al-Baihaqi, ya, hadisnya dikatakan jaid oleh Ibnu Mundir, oleh Al-Mundiri. Al-Hasan mengatakan, ya, maaf, Al-Albani menyatakan riwayat ini hasan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, khamsun, ada 5 perkara. Man jaa bihinna ma'a iman, siapa yang membawa 5 perkara tersebut ma'a iman, bersama dengan keimanannya, mukmin, muslim, mukmin, orang yang beriman, membawa 5 perkara, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Apa itu 5 perkara yang berbarengan dengan iman? 1, man hafadha ala shalawatil khamsi, orang yang menjaga salat 5 waktu. Ala wudu'ihinna, menjaga wudunya, wa ruku'ihinna, menjaga rukunya, wa sujudihinna, menjaga sujudnya, wa mawaqitihinna, dan menjaga waktu-waktunya. Tidak ada yang bisa menjaga waktu salat kecuali muadzin. Ya, kecuali apa? Muadzin. Muadzin itu termasuk jalan ekspres orang bisa masuk surga itu. Kenapa? Karena siapa yang menjadi muadzin dikatakan atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah, orang yang lehernya paling panjang pada hari kiamat. Itu muadzin. Bahkan kata Aisyah, "Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah?" Siapakah orang yang paling baik perkataannya yang menyuruh kepada Allah? Al-muadzin, muadzin. Antum dakwah kagak bisa, azan atuh, azan. Dakwah kagak bisa, dakwah bilisan kagak bisa. Ceramah kesana, azan. Azan itu penjaga waktu, itu penyebab dia akan masuk ke dalam surga. Azan ya ikhwan. Antum, ya mohon maaf ya, kalau antum punya waktu, azan. Kata Umar bin Khattab, badiru fil adan wala, ya, badiru fil adan, ya, ibtadiru fil adan, berlomba-lomba untuk adan, wala tabtadiru fil imamah, jangan berlomba-lomba jadi imam. Jadi muadzin kalau dia 10 tahun beradan itu akan diampuni dosanya. Jadi muadzin, masya Allah. Ya, daripada susah antum, itu jalan yang mudah. Bahkan mendapatkan julukan waman ahsanu qalan mimman da'a ila Allah. Kata Aisyah, waman ahsanu qalan mimman da'a ila Allah adalah al-muadzin. Tapi ya kalau jadi muadzin belajar dulu. Tes dulu, tes. Adanya benar tidak, jangan sampai salah. Ya, jangan sampai apa? Salah. Yang jelas lafadznya. Ya, coba dulu ini adanya nih. Jangan sampai nanti adanya keliru. Ya. Seperti itu jemaah sekalian. Bahkan kata Umar bin Khattab, kalau aku nggak suka pergi ke sana kemari karena dia seorang khalifah, saya lebih memilih untuk menjadi seorang muadzin. Saya udah terangkan berulang kali. Jadi muadzin itu pahalanya besar. Orang yang adzan itu, lihat baca di hadis-hadis, banyak pahala tentang menjadi muadzin. Jadi imam itu kagak ada, kecuali hanya segelintir dalil. Saya pernah menyampaikan waktu itu, hanya dari Imam Ahmad yang saya temukan di dalam kitab Nail Autor, bahwasanya di antara kelebihan seorang imam itu apa? Dia akan berdiri di atas mimbar, di atas tumpukan yang tersusun dari minyak misik. Itu pun syaratnya yakni dicintai oleh kaumnya. Seperti itu. Ya. Nah, ada pun kalau muadzin, masya Allah, muadzin itu besar pahalanya. Bahkan pahala yang akan dia peroleh sepanjang suara yang dia lantunkan nyampe di mana. Makanya muadzin itu
Memang betul-betul orang yang ketika dia azan ya tujuannya untuk menarik orang sholat. Kalau nggak salah pernah kemarin di setel ya azannya. Gampang nggak azan begitu? Bisa nggak? Bisa, antum yang Norbeck suaranya kendor rebek bisa. Tinggal dikencengin, setel balap teng gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adanya Sabin Bas. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adanya Sa'albani. Tinggal gitu doang. Apa susahnya? Yang susah itu kalau ngelik-ngelik sampai kecekek hilang suaranya. Itu yang susah. Dan itu tidak afdol. Tidak afdol. Satu adalah orang yang sholat, ya, menjaga sholatnya. Yang kedua apa? Wasoma Ramadhana, orang yang puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa hajjal baita in istata'a ila sabila, orang yang berhaji ke Baitullah apabila mampu jalannya. Yang keempat, wa atuz zakata, orang yang mengeluarkan zakat, memberikan zakat, ya, thayyibatan biha nafsuhu, dengan jiwa yang sangat menyenangkan. Ini adalah 4 perkara, ya, yaitu tadi, yaitu apa katanya? Pertama, orang yang menjaga sholat, orang yang saum, orang yang haji, memberikan zakat, ya. Ini baru 4 ini. Disebutnya ada 5, tapi ada 4. Ini sebutkan di sini ada 5, tapi di sini ada 4. Mungkin 5. Pertama menjaga sholat lima waktu, yang keduanya dengan menjaga pula, menjaga yaitu, ya mungkin ya ini, karena ini kalimatnya agak rancu. Pertama menjaga sholat 5 waktu, yang keduanya menjaga wudunya, rukuknya gitu mungkin ya, sujudnya dan waktunya. Yang ketiga, shaum di bulan Ramadan. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, memberikan zakat. Mungkin begitu. Ya. Itu jadi kalau orang mengeluarkan zakat itu menjadi apa tadi? Tanda takwa dan sebab masuk surga. Yang keempat, anal muhafadzata 'alaiha sababun min asbabi bulughil 'abdi manzilatas siddiqin wasyuhada. Orang yang menjaga zakat, dia termasuk sebab orang tersebut akan sampai dan akan mencapai serta memperoleh manzilatas siddiqin wasyuhada. Derajat orang yang siddiqin, orang yang benar-benar, ya, orang yang sangat benar, wasyuhada, orang yang mati syahid. Diterangkan oleh Amr bin Murrah al-Juhani, kata beliau, ja'a rajulun min Qudha'ata, telah datang seorang laki-laki dari Qudha'ah ila Rasulillah sallallahu kepada Rasulullah. Faqala, dia mengatakan, inni syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadahi yang sebenarnya kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kemudian wa annaka rasul, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad utusan Allah. Kemudian wa sholaitu sholawatil khamsa, dan aku melaksanakan salat 5 waktu. Wa sumtu ramadhana, dan aku puasa di bulan Ramadan. Wa qumtuhu, dan aku melaksanakan qiyam Ramadan. Wa ataitu zakata, dan aku mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Kata Rasulullah, man mata ala hada, siapa yang mati di atas semua ini, termasuk zakat tadi, kana minas siddiqin wasyuhada, maka dia adalah termasuk orang yang sangat benar dan orang-orang yang mati syahid. Hadis Ibnu Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan seterusnya banyak sekali. Ya, hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan ulama-ulama yang lain. Yang kelima, anna man adaha thayyibatan nafsu, barang siapa yang menunaikan zakat, ya, thayyibatan biha nafsuhu, jiwanya thayyib, jiwanya baik, gak menyesal, tapi thayyib, baik-baik saja jiwanya ketika dia mengeluarkan zakat, tidak ada penyesalan, tidak ada kesal, tidak ada jengkel, maka dikatakan daqata mal iman. Orang tersebut berarti sudah daqata mal iman,
merasakan lezatnya iman. Masya Allah. Jadi kalau kita ini mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, kemudian hati kita tidak ada penyesalan sedikit pun, malah sebaliknya thayyibatan biha nafsuhu, jiwanya tenang, tentrem, nyaman, maka itu adalah bukti orang tersebut sudah merasakan lezatnya iman. Jadi kalau kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, kita berinfak, kita bersedekah, kemudian kita merasakan apa? Adanya kenyamanan, itu merasakan lezatnya iman. Seperti itu. Sebagaimana diterangkan oleh Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu an, Rasul bersabda, salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Kata Rasulullah, barang siapa ada 3 perkara, siapa yang mengerjakan 3 perkara ini, faqad ta'ima ta'mal iman, berarti dia sudah merasakan lezatnya iman. Apa itu? Pertama, man abadallaha wahdahu, orang yang menyembah hanya kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja. Kemudian yang keduanya, wa alima an la ilaha illallah, dan dia memiliki ilmu bahwasanya tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang ketiganya, wa a'ta zakata malihi thayyibatan biha nafsuhu, memberikan zakat hartanya dengan jiwa yang nyaman. Seperti itu. Nah, ini 3 perangai yang mana orang melakukannya dianggap merasakan lezatnya iman. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah saja, orang yang memiliki pengetahuan bahwa tidak ada zat yang diibadahi sebenarnya kecuali Allah saja. Yang ketiganya, orang yang memberikan zakat hartanya dan jiwanya merasa tentram. Inilah diantara orang yang merasakan kelezatan iman. Demikian barangkali penjelasan saya, cukup insyaallah taala. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Ya, nanti kita teruskan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.